Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang lapar dan yang haus akan kebenaran, sebab mereka dipuaskan, akan dipuaskan. Berbahagialah yang bermurah hati, karena akan memperoleh kemurahan. Bahagialah orang yang berhati bersih, karena Allah kelak dilihatnya. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Berbahagialah orang yang benar, yang selalu menyebar damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang dianiaya, sebab keadilan serta kebenaran. Bahagialah yang didarat dijerah, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu di sorga besar. Bersukacita dan gembiralah, karena upahmu besar. Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 hingga yang ke-31. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah Bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham,
Mereka memiliki Musa dan para nabi. Hendaklah mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat pagi. Bapak Ibu dan Saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, luar biasa. Puji Tuhan gitu ya. Kita bertemu kembali di tempat yang sama. Dan ini adalah kali kedua gitu ya, saya berkhotbah di gereja GKI Pamanukan di depan istri saya. Jadi kalau di Astahanas sudah sering Bapak dan Ibu ya, sudah setiap minggu gitu ketemu kita dengan posisi seperti ini. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi ini kita semua boleh berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh di next. Kelihatan Bapak Ibu? Gambarnya ya kelihatan ya. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat gambar ini, apa yang kira-kira terbersit di dalam pikiran Bapak Ibu juga saudara? Kehidupan yang bagaimana Bu Christine? Boleh agak keras suaranya? Kehidupan yang sangat bervariasi. Atau Pak Jack, apa yang Pak Jack lihat dari gambar ini? Kehidupan manusia yang bagaimana Pak Jack? Oh, jadi beraneka ragam kehidupan manusia. Atau Pak Blessing, mungkin Penatua Blessing, apa yang dilihat dari gambar ini? Tempat pemukiman kumuh. Ada berbagai sudut pandang yang berbeda. Atau Bu Heni, Bu, melihat gambar ini kira-kira apa Bu? Ya, ada perspektif yang berbeda. Kehidupan yang sangat bervariasi di mana terlihat bahwa ada kegiatan-kegiatan aktivitas yang dilakukan. Kalau kita melihat dari gambar yang di bawah, kita melihat pemandangan yang kurang elok, yaitu di mana pemukiman atau tempat tinggal yang nampaknya terlihat agak kotor, terlihat berantakan. Dan ini biasanya disimbolkan dengan sebuah simbol kemiskinan. Lalu jika kita melihat gambar di atasnya, terlihat apa? Gedung-gedung tinggi. Ini merupakan lambang kemewahan, lambang kemegahan, di mana sangat ironis ketika kita melihat keadaan yang sebenarnya. Dan ini memang terjadi, realita yang terjadi. Kalau mungkin Bapak dan Ibu pergi ke kota-kota besar, maka pemandangan seperti ini menjadi pemandangan yang wajar, yang banyak kita temui. Tapi tahukah, ini kondisi yang justru memprihatinkan. Bagaimana orang hidup dengan senang, dengan enak, dengan kemewahannya, sedangkan orang lain
hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam serba kekurangan. Sangat mencolok sekali perbedaannya. Di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai 31 sebetulnya memiliki irisan yang hampir sama dengan ayat 1 sampai 13. Jadi kalau Bapak Ibu membaca kemarin gitu ya, yang diungkapkan oleh Pendeta Astrid di minggu kemarin, ini berhubungan. Kalau di ayat 1 sampai 13 itu dijelaskan tentang bagaimana sikap seseorang yang tidak jujur, yang tidak setia. Kalau pada saat ini kita membahas tentang bagaimana seorang yang kehilangan kepeduliannya, cara hidup, cara berlaku seseorang di dalam kehidupannya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam kisah ini, gitu ya, Tuhan Yesus pada saat itu bercerita mengumpamakan seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang setiap hari berpesta pora karena kekayaannya, kemewahannya. Setiap hari merasakan enak, merasakan kemewahan. Namun ternyata di depan rumah si kaya itu ada seorang pengemis bernama Lazarus. Kondisinya juga sangat memprihatinkan. Dijelaskan di dalam kitab Lukas, Lazarus ini mempunyai fisik yang kurang baik. Katanya tubuhnya dipenuhi dengan borok, dengan luka. Sampai seringkali anjing-anjing sang kaya ini menjilati luka dari Lazarus. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana Lazarus, ini adalah orang yang benar-benar menderita. Setiap hari ia datang ke rumah orang kaya ini dan menunggu di luar rumahnya untuk apa? Untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu makan. Ia tidak mengharapkan orang kaya itu memberikan makanan yang baru, makanan yang layak. Ia hanya mengharapkan sisa dari apa yang telah orang kaya itu nikmati. Mungkin remah-remah yang dibuang, yang mungkin sisa makanan itu hanya untuk hewan. Lazarus hanya mengharapkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah situasi yang kontras. Dan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan sebagai gereja, kita sering kali terjebak di dalam kemewahan kita. Program gereja yang sekian juta, anggaran, lalu acara-acara yang disusun dengan baik, yang mencerminkan pesta, kemewahan. Tapi ternyata di luar gereja banyak orang-orang yang menderita, yang mencari makan sehari-hari pun sangat sulit. Untuk makan saja mereka perlu bekerja dulu. Mereka perlu menunda lapar mereka untuk sekadar mencari makan, memenuhi kebutuhan mereka. Gereja seringkali abai bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam kitab Lukas dijelaskan bukan Yesus ini benci kepada orang kaya ataupun kekayaan. Tidak, Bapak Ibu. Namun Tuhan Yesus mau menjelaskan bagaimana cara kita ketika kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki harta yang lebih banyak daripada orang lain. Kita melihat sikap orang kaya ini justru menjadi sangat sombong, menjadi congkak, dan tidak peduli dengan sesamanya. Saya yakin si kaya ini tahu bahwa setiap hari Lazarus ini ada di depan rumahnya untuk meminta sesuatu untuk dimakan, hanya untuk menyambung hidupnya.
Bukan untuk memenuhi keinginannya, ia mempertahankan hidupnya. Tapi ternyata apa yang dilakukan orang kaya ini? Ia abai. Bahkan dengan congkaknya, ia tidak memberikan sedikit pun dari apa yang ia punya. Bapak dan Ibu, inilah yang menjadi garis besar dari perumpamaan yang dilakukan atau disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara orang ini berlaku sebagai orang kaya. Kemudian diceritakan bahwa akhirnya kedua orang ini mati. Ketika mereka mati, kembali lagi keadaan yang kontras terjadi. Perbedaan yang cukup signifikan terjadi. Si kaya yang ternyata ada di dalam penderitaan. Tapi Lazarus itu berada di dalam kebahagiaan bersama Bapak Abraham. Namun lagi-lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam Alkitab bagaimana percakapan orang kaya ini dengan Bapak Abraham, ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu ya, ada jurang yang tidak terseberangi di antara Lazarus dan orang kaya ini. Jurang yang tidak terseberangi ini sebetulnya bisa kita bangun jembatan untuk menyeberang. Namun ternyata orang memilih untuk tidak mau membangun jembatan itu. Apa yang dilakukan orang kaya itu justru mencederai, melukai hati Lazarus. Yang akhirnya jembatan itu yang harusnya dibangun, justru celahnya atau jedanya semakin panjang. Dan akhirnya tidak terseberangi. Orang kaya ini menolak untuk peduli terhadap Lazarus. Justru kalau orang kaya ini peduli sedikit saja, mungkin ia menyisihkan makanan untuk Lazarus. Ia memperdulikan Lazarus. Maka sedikit demi sedikit jembatan ini akan dibangun. Dan akhirnya ada hubungan, ada relasi di antara keduanya. Kita melihat di dalam kehidupan kita juga banyak orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip kaya, tapi justru tidak peduli dengan sesamanya. Mereka tutup mata. Mereka tidak mau peduli. Ya bodoh amat lah, itu urusan mereka. Selama tidak merugikan atau menguntungkan saya, ya udah bodoh amat gitu. Justru sering kali si kaya ini memanfaatkan peran-peran si miskin justru untuk mengeruk, mementingkan dirinya sendiri, menggunakan si miskin ini untuk kepentingannya, untuk keegoisannya. Bapak dan Ibu, kita lihat yang kedua. Ternyata di dalam penderitaan sekalipun orang kaya ini masih sombong, masih congkak. Ada ayat yang mengatakan bahwa ia menyuruh, ya, Bapak Abraham tolong suruh Lazarus untuk mencelupkan jarinya ke dalam air lalu meneteskan, karena di sini keadaannya panas dan segala macam. Menyuruh, ya. Ternyata tidak itu saja. Ia juga menyuruh untuk kedua kalinya. Ya sudah, kalau tidak bisa tolong suruh Lazarus datang ke dunia kembali untuk mengingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Lalu Bapak Abraham bilang, tidak bisa. Karena antara dunia orang mati dengan dunia orang hidup itu tidak bisa terhubung. Lalu pada saat itu juga Bapak Abraham mengatakan bahwa kalau gitu ya, Musa dan para nabi saja tidak didengarkan,
Maka walaupun ada orang yang bangkit kembali dari kematian lalu mengingatkan mereka, mereka tidak akan mau berubah. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa mereka mengenal Tuhan, mengenal Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Biasanya kan kalau orang Yahudi ini sangat taat dengan kitab Taurat. Tapi justru orang kaya ini sepertinya keluarganya mengabaikan kitab Taurat. Tapi kita tahu bahwa dengan pernyataan Bapak Abraham, bahwa orang kaya dan keluarganya ini adalah orang yang mengenal Tuhan, orang beriman, yang tahu konsep kebaikan namun tidak melaksanakannya. Pura-pura tidak tahu. Kita lihat kondisi negara kita hari ini. Kalau beberapa waktu lalu terjadi unjuk rasa di mana-mana, yang menekankan bahwa para anggota dewan yang mungkin hidup dalam kemewahan, akhirnya kami di sini kekurangan, kami di sini makan pun susah, kami pekerjaan di PHK. Ini justru kondisi real yang terjadi di negara kita sendiri. Dan tidak jarang juga di sekitar kita terjadi hal yang sama. Orang-orang yang hidup di dalam kecukupan, orang-orang yang hidup di dalam kemewahan justru memilih untuk tidak mau peduli dengan orang-orang yang sengsara di sekitarnya. Kisah Lazarus dan orang kaya ini dapat dipahami sebagai sebuah peringatan bagi sikap dan perilaku yang egois. Perilaku mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Lagi-lagi Alkitab mau menekankan bahwa Tuhan Yesus tidak membenci kekayaan. Tuhan Yesus bukan anti orang kaya, tetapi bagaimana sikap orang kaya tersebut. Ya sering ya Bapak Ibu kita lihat di luar, semoga saja tidak ada orang-orang tersebut di antara kita ya, atau kita sendiri. Saya percaya jemaat dan simpatisan GKI Pamanukan semuanya dermawan, semuanya baik gitu ya. Kita lihat mungkin di sekitar kita banyak orang-orang yang seperti itu kan. Ia hidup di dalam kemewahan. Ia hidup di dalam hal-hal yang membuat dia enak. Lalu melihat ke sebelahnya, ke sesamanya. Ada orang yang kekurangan, ya bodoh amat lah. Kalau bahasa sekarang itu ya derita lu dong. Hidup-hidup lu gitu, ngapain nyusahin gua gitu kan. Banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Mereka tidak peduli dengan sesamanya. Tapi bukan juga seorang miskin ini justru nanti memanfaatkan situasi. Banyak juga Bapak Ibu ya. Justru memanfaatkan kebaikan dari seseorang dan akhirnya menjadi tidak tahu diri. Jadi bukan hanya menyoroti orang kaya saja, tetapi sikap orang miskin. Ini dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Karena kaya dan miskin itu kan kalau kita lihat dari perspektif harta ya. Nah, orang miskin juga harus bersikap jujur, bersikap baik. Artinya tidak memanfaatkan situasi. Banyak kan yang kita lihat, yang kemarin juga dalam unjuk rasa di Pati, ada yang orang kerjaannya tiap hari mungkin calo ya, tiba-tiba beberapa hari kemudian punya mobil. Gitu ya, kalau saya lihat seperti itu. Nah justru itu menjadi gambaran bahwa orang miskin pun sama. Mereka justru memanfaatkan situasi untuk memperkaya dirinya. Untuk merubah kehidupan mereka secara cepat dan menghalalkan segala cara. Tuhan Yesus mau menekankan cara hidup yang benar di dalam kita memanfaatkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saya mengutip pernyataan almarhum Pendeta Dahana Amir. Jadi pada saat itu beliau kehilangan PDA kalau nggak salah. Lalu saya waktu itu masih remaja Bapak dan Ibu. Saya bertanya kepada Pak Amir kan waktu itu hilang. Pak,
PDA-nya harganya berapa? Ya udahlah. Enggak Pak, harganya mahal enggak? Ya kamu cek sendirilah harganya berapa, kata beliau seperti itu. Ternyata harganya cukup mahal Bapak Ibu ya. Dan ketika hilang saya tanya, Pak enak enggak Pak hilang? Enggak. Wah, saya bilang kenapa enggak? Enggak Kris, katanya gitu. Iya kenapa Pak? Toh itu cuma titipan. Wah, toh saya nanti mati juga enggak dibawa, katanya gitu. Jadi bagaimana cara beliau bersikap? Maksudnya menanggapi apa yang sudah Tuhan titipkan, menanggapi dengan bijak dan tidak menyombongkan dengan apa yang dipunyai. Saya menangkap maksud dari Pendeta Dahan Amir pada saat itu. Artinya apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, jangan justru meletakkan hati kita di situ. Seolah-olah kita memiliki, betul-betul mempunyai, dan kita cinta dengan apa yang kita punya itu, dengan kekayaan yang kita punya. Tadi di dalam kitab Timotius juga dijelaskan bagaimana Paulus mengingatkan Timotius untuk mengingatkan jemaat binaannya agar tidak meletakkan hatinya kepada harta. Jangan sampai cinta uang. Karena dengan cinta uang segala cara akan dihalalkan untuk mendapatkan uang. Dan lebih mengerikan lagi, ketika hidupnya hanya berorientasi dengan uang, maka Rasul Paulus katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ini yang mengerikan. Dan ini terjadi real di dalam kehidupan kita, di mana orang sudah menutup matanya, menutup telinganya, menutup hatinya untuk tidak peduli, karena ia meletakkan hatinya, meletakkan pikirannya kepada uang. Uang menjadi di atas segalanya. Ini pun senada dengan apa yang diungkapkan oleh Amos. Ketika orang Israel pada saat itu hidup di dalam kemewahan, para penguasa, para raja yang menindas rakyat, justru melihat rakyat yang menderita ini, ya udahlah bodo amat, terserah deh mau gimana juga. Tapi mereka hidup di dalam kekayaan. Akhirnya Amos mengingatkan dan menegur mereka bahwa akan terjadi bencana, akan terjadi pembuangan dan penjajahan yang nantinya bangsa Israel akan dijajah oleh bangsa lain. Tetapi tidak bertobat juga Bapak Ibu. Sikap mereka sama seperti orang kaya ini di dalam kisah Lazarus. Yang harusnya bertobat, yang harusnya berubah, tidak, mereka masih degil hatinya. Mereka masih bebal. Dan akhirnya apa yang terjadi beberapa tahun setelah itu, betul bangsa Israel jatuh ke dalam penjajahan. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, kita telah membaca kitab-kitab yang tadi, dari yang pertama adalah kitab Amos, lalu yang kedua Timotius, dan Mazmur juga, yang terakhir adalah kitab Injil Lukas. Semuanya mau mengingatkan kita bahwa hidup kita boleh menjadi orang kaya, kita boleh mengumpulkan kekayaan, namun Tuhan mau mengingatkan bagaimana sikap hati kita, bagaimana perilaku kita sebagai seorang kaya. Tuhan tidak membenci kekayaan, malah Tuhan ini senang kalau hidup jemaatnya, hidup para pengikutnya penuh dengan kelimpahan. Tapi sikapnya, bagaimana Bapak dan Ibu serta saudara sekalian ketika dipercayakan untuk mendapatkan berkat lebih. Lalu berikutnya Bapak dan Ibu, kekayaan dan kemiskinan seolah-olah dipisahkan oleh jurang pemisah yang tak terseberangi. Padahal jika seorang kaya bersedia untuk peduli
dengan sesamanya. Untuk orang-orang yang tidak mampu, maka jurang yang tidak terseberangi ini bisa diseberangi dengan jembatan yang dibangun sedikit demi sedikit. Tidak mustahil. Lalu kita juga belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi seringkali justru kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kita merasa selalu kurang. Sudah kebeli ini pengen beli itu. Sudah kebeli itu pengen beli itu. Terus. Sampai akhirnya utang menumpuk. Dan ketika utang menumpuk, banyak masalah yang terjadi. Di dalam keluarga mungkin bertengkar dengan pasangan karena uang belanja yang kurang untuk menutupi utang. Maka salah satu caranya kita bersyukur, kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Bolehlah sekali-kali, tapi jangan berkali-kali. Boleh kita membeli sesuatu untuk self reward. Bagaimana kita berterima kasih terhadap kerja keras yang kita lakukan. Tapi jangan berkali-kali. Karena ketika berkali-kali Bapak Ibu gitu ya, akan terjadi ketimpangan. Jadi timbangan yang tadinya seimbang itu bisa berat sebelah. Mending kalau beratnya itu lebih berat kepada penghasilan. Kalau lebih berat kepada pengeluaran, akhirnya utang yang menumpuk. Dan kita terjebak dengan kehidupan itu. Akhirnya kita tidak bersyukur. Manusia yang sehari-hari gitu ya punya utang, itu enggak damai Bapak Ibu. Ya mungkin kita semua di sini pernah mengalami punya utang ke orang gitu ya. Mungkin ketika kita bersekolah utang ke teman, hati kita juga tidak nyaman ya gitu ya. Apalagi kita belum punya uang untuk membayar gitu ya. Ketemu teman kita itu di sekolah rasanya, aduh saya punya utang nih belum bisa bayar. Enggak tenang. Jadi belajar mencukupkan diri sendiri dengan apa yang Tuhan kasih kepada kita. Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi penutup khotbah ini. Ada seorang tokoh bernama Park Jung-oh. Ini seorang tokoh yang lahir di Korea Utara. Ia akhirnya melarikan diri ke Korea Selatan. Karena pada saat itu keadaan Korea Utara sedang tidak baik-baik saja. Suatu hari ia terkejut ketika mendengar kabar bahwa di tempat kelahirannya ternyata terjadi kelaparan dan juga kemiskinan yang ekstrim. Terjadi karena apa? Karena ternyata para militer merampas hasil panen juga harta benda rakyat. Namun unik Bapak Ibu, Bapak Park ini melakukan sesuatu yang menurut saya agak konyol. Ia memasukkan uang ke dalam botol, memasukkan uang, memasukkan makanan beras, ya, beras ke dalam botol, uang ke dalam botol, lalu juga obat-obatan dan flash disk. Jadi flash disk ini dia isi film-film kartun dan segala macam untuk dimasukkan ke dalam botol. Lalu apa yang ia lakukan? Ia melemparkan botol itu ke laut. Tujuannya apa? Siapa tahu nanti ombak membawa botol-botol ini ke tempat kelahirannya di Korea Utara. Memang gitu kan, cara yang ia lakukan terlihat konyol ya. Gimana caranya? Mungkin aja itu kan kalau ke bawah air di laut gitu ya, gak akan sampai ke tempat yang dituju. Bisa saja nanti ke daerah lain nyasarnya gitu kan. Tapi justru apa yang ia lakukan itu mencerminkan siapa dirinya.
Bukan cara yang ia lakukan yang kita lihat, tetapi kepeduliannya sampai sebegitunya. Ia mencari cara untuk peduli dengan sesamanya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama belajar bagaimana sikap kita ketika Tuhan mempercayakan harta atau kekayaan bagi hidup kita, atau mungkin penghasilan, pendapatan yang lebih banyak daripada orang lain. Kita berlaku menjadi bijak. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menutup mata untuk orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Gereja hadir di tengah-tengah orang yang membutuhkan. Gereja hadir di tengah orang-orang yang menderita. Karena Tuhan Yesus sendiri itu hadir untuk menolong orang-orang yang sengsara. Ia mati untuk kita semua agar kita boleh hidup di dalam kelebihan, di dalam kecukupan. Makanya kita berlaku dengan baik, lakukanlah hal yang baik terhadap sesama kita. Kalau kita punya harta lebih, kita punya berkat lebih, ada orang di sekitar kita yang mungkin kekurangan, ya bantulah sedikit demi sedikit. Karena Tuhan mengajarkan bagi kita untuk mencukupkan orang lain agar hidup kita boleh senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin.